Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Baik. Kemarin kita sudah menyelesaikan sedikit dari ucapan musannif rahimahullah taala tentang saksian beliau bahwasanya tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, hambanya dan rasulnya. Bagaimana kita mengetahui makna la ilaha illallah itu? Ada 3 kemarin kita jelaskan bagaimana mengetahui makna la ilaha illallah. Mana Ari Gustiawan? Coba sebutkan 3. Bagaimana kita mengetahui makna la ilaha illallah? Catat. Pertama, berilmu. Enggak. Ada 3 perkara sehingga kita mengetahui makna la ilaha illallah itu. Maknanya, bukan rukunnya. Kalau rukunnya ada 2, syaratnya ada 8. Sekarang bagaimana mengetahui maknanya? Insyaallah nanti la ilaha illallah akan kita bahas. Tapi kita cukupkan dulu dari bagaimana mengetahui la ilaha illallah. Kalau ada yang ke tangan saya tunjuk. Pertama apa? Itu rukunnya. Kemarin ada saya katakan kemarin kan? Ada. Ada catat? Tidak catat? Atau terlalu cepat? Antum tidak catat? Antum dulu di situ. Cepat sekali. Pertama makna mengetahui makna ilah. Ahsan. Jadi apa makna ilah di situ? Iya. Al-ma'bud, al-ma'luh, al-ma'bud. Iya. Itu yang harus diketahui maknanya. Ilah di situ bermakna ma'bud. Bukan khaliq, bukan qadir, bukan mawjud. Iya. Makna ma'bud. Ahsan. Kedua, iya, makna Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini ada panjang penjelasannya dari makna, tapi yang diinginkan makna Allah di sini apa? Iya, dzul uluhiyah. Ahsan, dzul uluhiyah wal ubudiyah li jamil al makhluk. Iya. Terhadap semua makhluknya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Terakhir, khabar yang dihapus. Apa takdirnya? Iya, ini khabarnya yang dihapus hakun. Jadi kalau kita cukupkan dari 3 makna ini, bagaimana kita memaknai la ilaha illallah?
la ma'budah, yani ilah bimana ma'bud. Kemudian didatangkan khabarnya haqqun illallah. Allah tahu ya, Dzul uluhiyah, pemilik uluhiyah dan ubudiyah. Jadi tafsir ini atau makna ini diambil dari ayat. Ya kan? Mana ayatnya? Dzalika bi anna Allah huwal haqq. Ini pertama. Kedua, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Jadi ini mengangkat iskal kalau dikatakan banyak sembahan, ya kan? Banyak sembahan. Jadi katakan la ma'budu bihaqqin Allah, ini menerangkan bahwasanya ada sembahan tapi sembahan yang lain itu sembahan yang batil. Iya. Baik. Apa makna salatullah ala Muhammad? Salatul malaika ala al-adamiyyin wa salatul adamiyyin ala al-adamiyyin. 3 salawat. Iman. Mana ya saya? Mana ya? Salawat Allah kepada nabinya. Ah. Iya, istighfar terus bermakna doa. Ahsan. Ini makna dari salat. Jadi 3 salawat. Salawat Allah Subhanahu wa taala terkhusus pada Nabi SAW bermakna sana. Ini sebagaimana disebutkan oleh Abu Aliyah. Dikatakan salatullah sana'uhu fil mala'il a'la. Iya, indal malaika. Pujian Allah Subhanahu wa taala di sisi malaikat. Ini ditafsirkan. Ada yang menafsirkan sebagai rahmat. Sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala dan maghfirah. Iya. Adapun salatul malaika ini istighfar untuknya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda apa? Innal malaikata tusalli ala ahadikum. Terus madama fi musalla alladhi shalla fihi qala Allahumma ighfir Allahumma arham. Itu dia. Jazakallahu khair. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kalau mau diulang kembali banyak sekali. Jadi yang penting-penting saja, yang selainnya antum perhatikan baik-baik, catat. Kata beliau, amma ba'du, ini selesai. Fahada, yang sudah ya. Ini syarat kepada apa yang akan ditulis oleh musannif rahimahullah yang ada di otaknya. Fahada, kemarin amma ba'du saya sampaikan ini ada syair, saya sudah ingat. Syairnya itu may yaf'alil hasanati Allahu yashkuruh. Ini dia syahidnya. Asyarru bisyarri indallahi masalan. Syahidnya situ dikatakan may yaf'alil hasanat. Ini fi'il syarat. Jawabannya Allahu yashkuruh. Tidak digandengkan dengan fa. Tidak digandengkan dengan fa. Allahu yashkuruh. Iya. Tidak digandengkan dengan fa. Jadi madhab al-Kufiyin dikatakan boleh. Boleh jawab syar itu kosong dari fa. Iya. Dan Basriyun dikatakan tidak. Wajib ada fa. Muqaddar atau zahir. Muqaddar atau zahir. Taib. Kata beliau, "Hada i'tiqadul firqatin najiyah al-mansura ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah." Dikatakan ini adalah i'tiqad. Iya. Keyakinan
Jadi i'tiqad dari kata ain, qaf, dal. Ain, qaf dan dal. I'tiqad. Pengertiannya ya, sebagaimana sudah berlalu bersama kita, disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dikatakan apa? Al-hukm az-zihn al-jazim. Jadi dia ketentuan yang pasti dalam hati, ya, ketentuan yang pasti yang diikat dalam hati kita, itu keyakinan. Fa in tabaqal waqi' sahih. Kalau yang kita pastikan ini, kita yakini ini sesuai dengan al-waqi'. Waqi' di sini apa? Al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman salaf. Maka akidah itu benar. Jadi keyakinan dalam hati, kalau dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka keyakinan itu keyakinan yang benar. Wa illa, kalau tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para salaf, maka keyakinan itu dikatakan keyakinan yang fasid. Iya, keyakinan yang fasid. Jadi dari pengertian ini kita tahu bahwasanya ahlul bid'ah itu punya akidah, punya keyakinan. Makanya dikatakan akidah al-Asy'ari, akidah al-Maturidi, akidah al-Karramiyah, akidah al-Jahmiyah. Ya kan? Akidah ahlul bid'ah. Ada akidahnya, tapi dikatakan akidah yang rusak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh. Jadi paham akidah di sini maksudnya. Jadi akidah itu apa? Iya. Ketetapan yang pasti di dalam hati. Keyakinan itu akidah. Iya, keyakinan. Tapi keyakinan ini ada dua. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaf, maka akidah ini benar. Kalau tidak, akidah ini akidah yang rusak. Akidah yang rusak. Jadi katakan, apakah ahlul bid'ah memiliki akidah? Dikatakan iya, ada akidahnya. Ada akidahnya, tapi akidahnya ini akidah yang batil, akidah yang rusak karena menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf, Seperti keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu, iya. Sembahan yang hak. Ini keyakinan kita. Keyakinan yang rusak seperti keyakinan dari Nasoro. Bahwasanya Allah itu satu dari tiga. Satu dari tiga. Ini batil. Keyakinan ini batil. Baik. Kata beliau, fahadhihi i'tiqad al-firqatin najiyah. Al-firqah di kasrah fa-nya bermakna kelompok. Ta'ifah. Iya. Kalau di dhamma itu bermakna iftiraq. Di kasrah ya. Al-firqah. Jadi bermakna kelompok. Dikatakan i'tiqad al-firqah an-najiyah, kelompok yang najiyah itu kelompok yang selamat. Dikatakan selamat iya karena dia selamat dari bid'ah-bid'ah di dunia, perkara-perkara yang baru dalam agama, dia selamat dari situ. Terlebih lagi dari kesyirikan. Dan dikatakan dia juga dikatakan najiyah, selamat, ya, selamat dari neraka ketika di hari kiamat nanti. Jadi dikatakan al-firqah an-najiyah. Kelompok yang selamat dari dua hal. Di dunia selamat dari bid'ah. Selamat dari bid'ah, al-muhdatsat. Perkara-perkara yang baru yang ada dalam agama. Dikatakan selamat juga di akhirat. Selamat dari apa? Dari neraka. Karena dia meninggal di atas jalan Nabi SAW dan para sahabatnya.
Dikatakan ini kelompok yang selamat. Nah, ini sebagaimana datang dalam hadis. Kata Nabi SAW, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Iya, akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Kelompok. Kulluha finnar illa wahidah. Dikatakan semuanya berada dalam neraka kecuali satu. Nah, ini yang satu ini dikatakan firqah an-najiyah. Man hiya Rasulullah? Qala al-jamaah. Qala al-jamaah. Dalam riwayat lain dikatakan man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang mereka berada di atasnya sebagaimana saya dan sahabatku di atasnya. Iya, dipermisalkan. Jadi artinya dia meninggal atau dia ketika hidup berada di atas jalan Nabi SAW dan meninggal pula di atas jalan tersebut, masih berada di atas jalan tersebut. Oleh karena itu dikatakan firqon najiyah. Jadi firqah tadi apa? Taifah, kelompok. Najiyah salimah, kelompok yang selamat, kelompok yang selamat. Dikatakan al-mansurah, kelompok yang selamat, yang tertolong. Iya. Yang tertolong, yang di atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dikatakan ila qiyamis saah, ya kan? Ila qiyamis saah. Jadi kata mansurah, tertolong, itu diambil juga dalam hadis. Maksudnya tertolong itu tidak akan hilang. Akan ada terus. Iya. Dari kaum Nabi SAW, dari umat Nabi SAW yang berada di atas jalan. Di setiap zamannya. Setiap zamannya. Tidak akan hilang. Makanya dikatakan ila qiyamis sa'ah. Sebagaimana dalam hadis. Kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Jadi terus menerus ada suatu kaum, suatu kelompok dari umatku yang mereka ini akan tetap berada di atas kebenaran. Terus menerus. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan membahayakan mereka siapa yang mencela mereka, siapa yang menghardik mereka, siapa yang memfitnah mereka. Tidak akan bahaya, tidak akan keluar dari jalan itu. Terus menerus. Perhatikan. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perintah Allah itu apa? Hari kiamat. Sampai hari kiamat wahum kadzalik, dan mereka ini masih di atas hal tersebut. Iya, masih di atas hal tersebut. Datang juga dalam hadis kata Nabi SAW, lan yabraha hadad din qaima. Terus menerus agama ini akan tegak. Yuqatilu alaihi asabatum minal muslimin hatta taqum sa'ah. Akan tegak satu kelompok yang akan melindungi dari agama ini, tidak keluar dari agama ini, tetap berada di atas hak. Kata Nabi SAW, sampai tegak apa? Hari kiamat. Tegak apa? Hari kiamat. Jadi ada tiga, dikatakan apa? Dia al-firqon najiyah. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, al-mansurun. Mereka ini kelompok yang tertolong. Kelompok yang tertolong. Ila qiyamis sa'ah. Jadi dua sifat disebutkan oleh musannif. Iya. Ila qiyamis sa'ah maksudnya ila qurbis sa'ah. Ila qurbis sa'ah. Bukan sampai tegak hari kiamat, tapi ila qurbis sa'ah. Ila qurbis sa'ah. Kenapa dikatakan qurbis sa'ah? Karena ada dalam hadis di akhir zaman itu akan ada angin. Yang siapa dijumpai oleh angin ini dari orang-orang beriman itu akan meninggal. Siapa yang memiliki keimanan dalam hatinya dan mendapati angin ini, itu akan meninggal. Kemudian yang tersisa siapa? Syirarul khalq. Jadi makhluk yang paling jelek.
Ini yang tertinggal yang akan mendapati apa? Hari kiamat. Jadi katakan ila qiyamis sa'ah maksudnya apa? Qurbis sa'ah, bukan sampai tegak hari kiamat. Karena yang tegak hari kiamat itu tersisa orang-orang yang jelek dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini datang dalam hadis yang menjelaskan hal tersebut. Oleh karena itu disebutkan di situ makna dari ila qiyamis sa'ah ay ila qurbi qiyamis sa'ah. Dekatnya hari kiamat, dekatnya hari kiamat. Kemudian kata beliau ahli sunnati wal jamaah. Rahmat. Kenapa dibaca ahli sunnah di situ? Rahmat. Di kasroh atau di fathah atau di dhamma? Ahlu. Di dhamma. Ahlu sunnah bidom. Iya. Sebagai ahsan. Siapa punya jawaban lagi? Berarti di kasroh. Siapa punya jawaban lagi? Ada, masih ada. Mubat. Sukun, apa? Atuf bayan. Berarti di kasroh. Ada lagi? Atuf bayan dengan badal mirip-mirip setengah. Siapa punya jawaban lagi? Tidak ada? Iya, ini bisa 3, bisa mansub, bisa majrur, bisa marfu. Iya, kalau mansub dia maf'ulun bi fi'il mahdhuf. Dikatakan a'ani atau aksud. Baik, kata beliau, jadi bisa ya ahli, ahlu, ahla. Bisa. Ini kalau pintar belajar bahasa Arab mau dibaca apa tidak salah. Kalau pintar belajar nahwu. Kata beliau ahli sunnati wal jamaah. Jadi fi'il qurna aja ini itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Dikatakan ahlu sunnah. Jadi sunnah itu jalan. Sudah lewat kemarin ya. Sunnah itu jalan umum, mau jalan jelek, mau jalan bagus. Iya, secara umum mau dipuji atau mau dicela. Ini secara bahasa. Tapi dikatakan secara syariat atau istilah sunnah di sini adalah apa yang Nabi SAW dan para sahabatnya berada di atasnya dari akidah atau amalan. Iya. Dan selainnya. Yang Nabi SAW dan para sahabatnya berada di atasnya. Umum. Mau berkaitan dengan amalan atau keyakinan. Terserah. Ini dikatakan apa? Sunnah. Secara istilah atau secara syariat. Jadi dikatakan ahlus sunnah. Kenapa dikatakan ahlus sunnah? Karena mereka ini berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Iya. Mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Mereka tidak asub. Iya. Kecuali kepada Nabi SAW. Kecuali kepada Nabi SAW. Mereka adalah orang yang paham dari ucapan Nabi SAW. Paham dari perbuatan Nabi SAW. Tahu dari pengakuan Nabi SAW. Iya. Oleh karena itu dikatakan mereka ahli sunnah. Ahlu itu kata yang dikatakan dia berpengetahuan lebih. Iya. Dikatakan antum tahu ini. Ya kan? Antum tahu, tapi saya katakan saya lebih tahu, ini ahli. Iya. Ada istilahnya apa? Ahlul bait
a'lamu ma fi. Ya kan, pemilik rumah itu, iya, ahlul bait, pemilik rumah itu lebih paham apa yang ada di dalamnya. Iya, tidak. Antum cuma lihat dari luar, tapi pemilik rumah dia tahu apa isinya. Iya, lewat mana keluar, lewat mana masuk, dia tahu. Kalau antum sekedar lihat saja. Iya, sekedar lihat. Itu dikatakan ahli sunnah karena mereka ini berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Mereka hanya bertaksub kepada Nabi SAW. Mereka yang paling tahu dari keadaan Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW, ucapan Nabi SAW, dan apa yang diakui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Dikatakan jamaah, iya. Kalau secara bahasa dikatakan al-firqah al-mujtama'ah minan nas. Dikatakan kelompok yang manusia berkumpul padanya. Iya, kelompok. Ini kelompok bisa sedikit, bisa banyak. Tidak harus jamaah itu, iya, istilahnya banyak, ribuan orang. Enggak. Dikatakan jamaah itu kelompok saja. Yang dimana manusia ada di situ. Sedikit ataupun banyak itu dikatakan jamaah. Itu secara apa? Secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, ini lebih lagi daripada itu. Secara istilah itu, sebagaimana disebutkan bahwasanya al-jamaah, iya, ma wafaqul haq. Dikatakan jamaah itu apa yang sesuai dengan kebenaran. Jadi kalau seorang dari sikapnya, dari akidahnya sesuai dengan hak, itu dikatakan apa? Jamaah. Itu dikatakan apa? Jamaah. Walaupun dia sendiri di muka bumi ini sendiri dia, tapi apa yang berada di atasnya ini sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu jamaah. Walaupun seluruh penduduk bumi menyelisihinya, itu dikatakan jamaah. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al jamaah mawafaqul haq wa in kunta wahid. Ini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Jamaah itu siapa yang sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan Sunnah, walaupun cuma sendiri. Jadi jangan dianggap jamaah. Iya, dari sisi bahasa harus banyak. Dari sisi bahasa kecil ataupun sedikit jamaah. Kalau dimasuk dalam secara istilah itu lebih sempit lagi. Iya, sampai mencakup satu orang, tapi dia sesuai dengan hak, dia berada di atas jalan, maka itu dikatakan apa? Jamaah. Dikatakan jamaah. Kemudian kata beliau, fahada i'tiqad firqatin najil mansura ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah, ahli sunnati wal jamaah. Jadi maksud ucapan beliau rahimahullah di sini, iya, ucapan dari musannif di sini tentang penyebutan akidah al-firqah najiyah al-mansurah, itu menjelaskan bahwasanya apa yang akan datang ini itulah dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah, dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah, yang dimana mereka ini datang dari Nabi SAW. Iya, begitu pula dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wahwa, kata beliau wahwa. Ini wahwa kembali ke mana? Hah? Iya. Kembali ke sebelumnya. Dari makna sebelumnya. Itu i'tiqad. Wahwa, dan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah itu, kata beliau, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'tsi ba'dal maut wal imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Ini yang kita bahas nanti.
dari poin 6 ini. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada al-ba'ats ba'dal maut. Iya. Wal iman bil qadar khair wa syarri. Sebelum kita jelaskan dari keimanan kepada Allah, yang dimana keimanan kepada Allah ini akan dijelaskan oleh musannif rahimahullah sendiri. Jadi awal dari ucapan beliau menjelaskan tentang keimanan kepada Allah. Dan ini yang paling banyak dijelaskan di sini. Kemudian beriman kepada malaikat, kemudian kitabnya dan rasulnya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan wal ba'ats ba'dal maut. Iya. Tidak disebutkan apa? Hah? Iya, yaumil akhir. Tidak disebutkan yaumil akhir. Langsung saja disebutkan al-ba'ats ba'dal maut. Kenapa musannif rahimahullah menyebutkan al-ba'ats ba'dal maut, tidak menyebutkan apa? Menyebutkan yaumil qiyamah. Iya. Disebutkan sebagian dari pesyarah. Karena sebagian manusia iya, dari bahkan dari ahlul bid'ah, iya, sampai kepada orang kafir itu ada yang meyakini akan adanya hari kiamat. Ada. Iya, akan adanya hari kiamat. Tapi di antara mereka keyakinan terhadap hari kiamat ada yang mengingkari al-ba'ats, hari kebangkitan. Iya. Hari kebangkitan. Bahkan orang yang menetapkan al-ba'ats itu mereka berselisih dari hari kebangkitan ini. Siapa yang dibangkitkan? Ruh dan badan, atau ruh saja atau badan saja? Perhatikan. Jadi ditabir dengan al-ba'ats ba'dal maut karena kebanyakan dari manusia, bahkan dari ahlul bid'ah, itu meyakini akan adanya hari kiamat. Tapi pengingkarannya di mana? Di hari berbangkit. Oleh karena itu ditakbir dengan keimanan kepada hari berbangkit. Dan ini insyaallah akan dibahas oleh musannif rahimahullah ta'ala tentang hari berbangkit. Dan apa yang berkaitan tentang hari kiamat? Iya, perjalanan seorang di mana ketika datang hari kiamat, dari apa? An-nusyur, iya, al-ba'ats, kemudian al-haud, al-mizan, al-hisab, iya, nasyur dawawin, siratal mustaqim, kemudian surga dan neraka. Iya, dan apa yang berkaitan dari hari kiamat? Iya, apa yang berkaitan tentang hari kiamat? Kata beliau, wa huwal imanu billah. Ini nanti akan ada penjelasannya oleh musannif rahimahullah. Tapi secara umum, keimanan kepada Allah itu mencakup 4 hal. Mencakup 4 hal. Mana iman? Apa 4 hal itu? Saya kalau tanya berarti sudah lewat, toh? Toh? Iya. Akan mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ahsan. 4 hal. 4 hal yang belum dapat catat. Jadi kandungan dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala 4. Mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Iya, al-iman biwujudihi. Keimanan kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keimanan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir keimanan terhadap nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini dan nanti ditambah oleh musannif, dan ini yang paling
pembahasannya yang lebih panjang tentang sifat Allah, terkait tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di matan setelahnya beliau katakan wa minal imani billah. Nah, ya kan? Di antara keimanan kepada Allah. Ya, akan dibahas nanti. Kemudian yang kedua, beriman terhadap malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini jamak dari malak. Iya. Jamak dari malak. Dikatakan malaikat ini keimanan juga kepada malaikat. Diimani bahwasanya dia adalah dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan dari cahaya. Dari cahaya. Iman kepada malaikat kita sudah sebutkan kemarin. Ada dua hal. Saya sebut namanya. Ayub. Iman kepada malaikat mencakup dua hal. Iman secara apa? Iya, iman kepada nama-namanya. Ahsan. Apa lagi? Sifat-sifatnya. Ahsan. Iya, siapa yang bisa simpulkan dua? Secara umum dan secara khusus. Maksudnya secara ijmali yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui, dari sifatnya, dari namanya, dari yang diberikan tugasnya apa. Ini kita tidak tahu jumlahnya, demikian pula seperti itu iman secara umum. Secara tafsil, ini dari hal-hal yang kita ketahui, dari penyebutan nama, kemudian tugasnya, ada sifatnya, dan yang lain-lain dari hal yang kita ketahui. Ini mencakup dua hal, seperti yang disebutkan tadi, nama-namanya, sifat-sifatnya seperti Jibril, Mikail, sifatnya seperti pembawa arsy, ya. Demikian pula adatnya. Jumlahnya ditahu atau tidak? Iya. Dan yang tahu ya, wala ya'lamu junudahu illallah. Dan yang tahu dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah. Ada disebutkan dalam hadis ya, dikatakan apa? Baitul Ma'mur. Ini dimasuki oleh 70.000 malaikat setiap harinya. Dan kalau masuk tidak keluar lagi. Iya, itu dari dulu. Bisa hitung sekarang. Itu saking banyaknya. Jumlahnya tidak diketahui. Oleh karena itu kita imani. Kemudian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Atau beriman kepada kitabnya dulu ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini bahwasanya kitab itu dari kalamullah, yaitu dari ucapan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Di antara kitabnya apa? Al-Qur'an. Di antara kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Oleh karena itu kita imani kitab-kitab, kita imani bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Itu dari keimanan kita kepada Al-Qur'an. Dan ini akan dibahas nanti. Dari sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat Al-Kalam. Sifat Al-Kalam. Begitu pula keimanan kepada kitab, itu mencakup dua hal. Iman secara jumlah dan secara tafsil. Sebagaimana malaikat tadi. Secara jumlah dari apa yang kita ketahui, apa yang tidak kita ketahui. Dan yang kita ketahui. Iya. Kemudian secara tafsil dari hal-hal yang kita ketahui namanya, diturunkan kepada siapa,
Iya, seperti Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya dari kitab-kitabnya. Ini sudah kita sampaikan kemarin. Nah, ini mungkin dibahas di pembahasan tentang hadis Jibril ya. Itu sudah belajar toh? Nah, itu mungkin ada di rinciannya di situ. Kemudian terakhir, beriman kepada Rasul, atau yang keempat, beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Rasul ini iya, diyakini bahwasanya Rasul ini adalah siapa yang Allah Subhanahu wa taala utus dengan risalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala utus dengan risalah yang dibawa kepada umatnya. Pada umatnya. Dan keimanan kepada Rasul, ini Rasul sudah disampaikan kemarin. Dia adalah seorang laki-laki dari Bani Adam yang diutus dengan syariat dan diperintah untuk menyampaikan apa? Syariat tersebut. Diperintah untuk menyampaikan syariat tersebut. Dan keimanan kepada Rasul mencakup dua hal juga. Iya. Rasul yang kita ketahui atau Rasul apa keimanan kepada Rasul secara umum atau secara jumlah dan secara terperinci. Secara umum jelas. Dari jumlah yang kita tidak ketahui atau namanya, iya, nama Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara terperinci ini dari namanya dan jumlahnya. Berapa jumlah Rasul? Sudah kemarin tuh? Hah? 114. Itu surah itu. Hah? Hadis dari Abu Umamah riwayat Tabrani disahihkan oleh Syekh Albani dan Al-Wadi rahimahullah, jumlahnya 300. Ahsanta. Siapa namanya itu? Adek. Iya, 313 sampai 19. Kalau Nabi 124.000. Ini juga datang dalam hadis dari Abu Umamah dan siapa Abi Dzar kalau tidak salah, riwayat Tabrani, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, berapa jumlahnya Nabi? Nabi 1.124.000 atau 124.000. 124.000 bukan 1.124. Jadi tulisannya itu mi'a wa arba wa ishrin alfan. Mi'a wa arba wa ishrin atau wa ishrun alfan. Jadi 124.000. Kalau 1.224 itu kurang berarti. Iya. Baik. Ini diantara keimanan kepada Rasul, ya, diantara keimanan kepada Rasul, dan banyak faedah kandungan dari keimanan kepada Rasul. Begitu pula kepada malaikat, begitu pula kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang terakhir apa? Atau selanjutnya membahas tentang al-ba'ts. Iya, ba'dal maut. Ini sudah saya sampaikan kemarin. Kenapa tidak disebutkan yaumul qiyamah? Hah? Iya. Ada yang meyakini akan adanya hari kiamat. Iya. Dari al-bid'ah, bahkan orang kafir. Tapi pengingkarannya di mana? Dari hari kebangkitan ini. Hari kebangkitan ini. Bahkan orang yang menetapkan hari kebangkitan itu berselisih. Nah, yang mana? Apakah ruh saja atau badan saja? Ini
mereka berselisih. Mereka berselisih. Jadi katakan al-ba'ts ba'dal maut, dibangkitkan setelah kematian. Ya, hari kebangkitan, hari kebangkitan. Jadi katakan keimanan kepada al-ba'ts ini secara umum atau secara khusus itu bagaimana seorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan hamba-hambanya setelah kematiannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruh-ruh mereka kepada jasad-jasad mereka. Iya. Jasad-jasad mereka ketika dibangkitkan akan ditegakkan padanya hisab wal jaza dan selainnya dari perkara-perkara hari kiamat, perjalanan dari hari kiamat. Dan tetapnya al-ba'ts ini jelas dalam Al-Qur'an, iya, sunnah dan ijma'. Bahkan disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, Yahudi dan Nasara itu menetapkan juga akan adanya hari berbangkit. Hari berbangkit. Kemudian yang terakhir, keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala khairihi wa syarri, dan ini pembahasannya insyaallah juga akan disebutkan oleh musannif dan ini panjang. Iya, karena ini diantara permasalahan yang banyak orang jatuh dalamnya. Iya. Tidak memahami dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kita sudah mulai masuk di hafalan ini ya. Besok dihafal, nanti saya tunjuk. Mungkin satu hari ada 3 orang yang store. Ya. Kemudian murojaah sebentar, setelah itu masuk di dars. Insyaallah besok kita akan masuk membahas tentang iman kepada Allah. Nah, inilah permasalahan yang akan dibahas oleh musannif rahimahullah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.